kembali lagi dengan saya dengan tugas teori sastra. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori interteks. Interteks memiliki peranan untuk memahami perbandingan dan persamaan yang ada dalam suatu karya sastra. Dengan memahami persamaan dan perbedaan karya sastra, maka akan dapat memunculkan sebuah karya sastra baru yang lebih kompleks dan memiliki nilai estetis serta makna yang lebih mendalam. Ratna memberikan pendapatnya tentang interteks ini. Ia menyatakan bahwa secara luas, interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Berdasarkan pendapat Ratna tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori interteks merupakan hubungan atau keterkaitan antara berbagai teks, yaitu antara teks yang baru dengan teks yang sebelumnya. Karena itu, sastra teks yang dibaca atau dibuat memiliki latar belakang dengan teks-teks yang lain yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini diartikan tidak ada sebuah teks yang muncul dengan sendirinya, dalam artian bahwa penciptaan karya sastra teks tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai acuan, contoh, teladan, atau kerangka interteks. Interteks dilakukan dengan tujuan utama, yaitu untuk memahami makna hakiki dari sebuah sastra teks. Hubungan dalam interteks dapat dipahami berdasarkan dua hal berikut. Yang pertama, ada hubungan pengaruh atau influence. Setiap sastra teks sebelumnya secara langsung memberikan terhadap kemunculan sebuah sastra teks yang baru. Hal ini dikarenakan teks sebelumnya menjadi dasar atau sumber acuan terhadap terciptanya berbagai sastra teks yang terbaru. Pengaruh yang ditimbulkan bisa dari ide cerita, tema, budaya yang ditampilkan, gaya bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hubungan kebetulan atau image. Dalam hal ini, sebuah karya sastra atau sastra teks tidak memahami atau tidak mengetahui tentang teks sebelumnya. Tetapi ketika dikaji atau dianalisis melalui interteks, ternyata memunculkan hal yang sama, baik ide, karakter, tokoh, tema, ataupun sudut pandang dari pengarangnya. Hal ini dimungkinkan karena dalam dunia sastra, hal yang kebetulan sama dapat terjadi. Mungkin disebabkan dari keadaan sosialnya, ataupun pola pikir yang sama dari pengarangnya. Baiklah, kita akan mengaitkan karya interteks ini dengan karya sastra Mahabharata dan Bharatayuddha. Kita akan mengkaji cerita ini melalui cerita dari Mahabharata India dan versi Jawa dan Mahabharata versi Jawa. Interteks antara Mahabharata dan Bharatayuddha. Mahabharata merupakan sebuah karya sastra yang banyak dikenal oleh masyarakat India maupun di Indonesia, khususnya orang Jawa. Berdasarkan versi Jawanya, yang disajikan dalam bentuk pewayangan Jawa karya sastra ini berjudul Bharatayuddha. Kedua sastra ini sama-sama mengisahkan tentang peperangan yang sangat besar antara Pandawa melawan Kurawa. Bharatayuddha adalah kisah cerita yang diadaptasi dari kisah Mahabharata yang berasal dari India. Kisah Bharatayuddha ini banyak dikenal dalam seni budaya wayang, baik wayang baik maupun wayang kulit maupun wayang orang. Meskipun sifatnya bersifat kisah adaptasi versi asli, para sastrawan Jawa berusaha menciptakan hal yang inovatif dalam berkarya sastra dengan menggunakan pemahaman yang disebut dengan 4N, yaitu ngamati atau melihat dengan cermat, 2 niteni atau memperhatikan yang penting, 3 nambahi atau menambah, yang keempat ada nerusake atau melanjutkan. Sehingga dengan menggunakan 4N tersebut, kisah Mahabharata ditransformasi menjadi
kisah Baratayuda yang jauh lebih menarik dari versi aslinya. Selain itu, unsur budaya Jawa juga menjadi dasar dan dimasukkan dalam kisah Baratayuda tersebut. Selain itu, dalam Baratayuda juga dimunculkan beberapa variasi dan kembangan dan ditambah dengan dibumikan sehingga seolah-olah kisah tersebut terjadi di Indonesia. Untuk melengkapi penambahan unsur budaya dan kesenian dari Indonesia, khususnya dari Jawa menjadikan terciptanya kesenian, budaya, dan munculnya cerita baru dan lebih beragam dari versi aslinya. Seni budaya baru yang dimaksud adalah kisah Baratayuda, ditampilkan dalam bentuk wayang kulit dan wayang orang, yang dalam penyajiannya digunakan sajian lagu-lagu Jawa, diiringi berbagai alat gamelan, penampilan dalang sebagai pencerita, serta sinden beserta para penabuh gamelannya, dan lain-lain. Kajian interteks ini dilakukan agar penikmat sastra mampu memahami makna dari sebuah karya sastra yang mengacu dari karya sastra sebelumnya sampai pada tingkat kebenaran yang sesuai dengan maksud pengarangnya. Perbedaan dan persamaan dalam kisah Mahabharata versi India dan Jawa ini adalah secara umum terdapat beberapa perbedaan dengan versi aslinya, antara lain perbedaan latar tempat. Pada versi Jawa, seolah-olah cerita tersebut benar-benar terjadi di tanah Jawa. Yang kedua ada pengembangan cerita, seperti pada kisah Gatot Kaca. Pada versi Jawa, tokoh ini memiliki kisah ceritanya sendiri. 3. Ada penambahan tokoh baru seperti Punakawan yang terjadi dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Yang keempat ada amanat. Amanat yang terkandung dalam kisah Baratayuda syarat dengan ajaran dan budaya Jawa maupun agama Islam. 5. Ada versi Jawa yang disajikan dengan kesenian Jawa yang lebih beragam seperti wayang kulit, serta diiringi dengan seni musik yang disebut gamelan. Yang keenam, ada penambahan nama tokoh yang ditambahkan seperti Yudhistira memiliki nama Puntadewa, Arjuna memiliki nama Janaka. Yang ketujuh, adanya kitab Citapsara. Kitab ini tidak ada pada versi India. Dalam pewayangan Jawa, kitab ini merupakan milik Kresna yang berisi tentang tokoh-tokoh yang akan menjadi korban dalam perang Baratayuda. Baik, sekian penjelasan saya tentang teori interteks ini.